Berarti contohnya kayak desain poster gitu ya, Miss? Iya, makanya balik lagi ke visi tadi, yang mana saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang memang relevan dengan dunia kerja yang sekarang. Apa hal yang menurut Miss paling penting agar siswa DKV bisa berkembang secara kreatif? Yang paling penting itu lingkungan yang suportif. Jadi misalnya kalian saling mengapresiasi teman-teman kalian yang maju di depan, atau teman-teman kalian yang nanya, atau teman-teman kalian yang ngasih jawaban, kalian saling mengapresiasi, nggak boleh ngejudge. Karena kalau kalian ngejudge itu bikin mereka nggak percaya diri, gitu kan. Betul banget. Iya ya, dan yang paling penting itu kalian ada kemauan untuk belajar. Karena kalau kalian misal bisa punya skill, tapi kalian udah males-malesan untuk belajar lagi, itu kayak percuma gitu. Obrolan inspiratif penuh semangat dan kreatif. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast DKV Vibes Muska. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai guru baru yang ada di SMK Muhammadiyah Sekampung. Tentunya mengajar jurusan DKV. Penasaran nggak? Yuk kita kenalan. Hai Miss. Halo. Gimana kabarnya nih Miss? Baik. Baik. Good. Miss, boleh perkenalan diri dulu nggak sih Miss kalau teman-teman semuanya yang lagi nonton? Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin saya Putri Aifanowati. Saya lulusan dari Universitas Bandar Lampung, program studi ilmu komunikasi, dan saat ini mengajar di DKV SMK Muhammadiyah Sekampung. Muhammadiyah Sekampung Muska. Muska. Oke. Miss, bisa ceritakan nggak si Miss sedikit latar belakang Miss? Latar belakang mengajar di DKV. Jurusan DKV, oke Miss. Oke, latar belakang. Kalau untuk saya memang background saya itu apa ya? Saya memiliki background pendidikan yang memang relevan dengan jurusan DKV. Dan juga saya itu punya prinsip hidup yang mana kalau misalnya saya punya pengetahuan atau pengalaman, saya ingin membagikannya atau memanfaatkannya ke anak-anak, orang lain, ataupun teman-teman saya sendiri. Kemudian saya memiliki impian untuk menjadi dosen dan juga pengajar. Dan memang saya di Bandar Lampung itu sering mengikuti volunteer pendidikan. Dari situ saya merasa terpanggil untuk terjun di dunia pendidikan dan akhirnya mengajar di DKV. Oke, wow. Latar belakangnya sangat keren banget ya, Miss. Oke, Miss. Bidang apa yang paling dekat dengan Miss terkait materi di jurusan DKV ini, Miss? Kalau bidang yang dekat dengan saya itu contohnya videografi atau content creator, kemudian public speaking, kemudian strategi media digital, sosial media, semuanya. Intinya yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Wow. Oke, Miss. Visi Miss apa sih untuk mengajar jurusan DKV ini? Oke, visi saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan perkembangan dunia industri atau dunia kerja sekarang. Kemudian saya ingin, karena kan memang sekarang kan apa-apa media digital ya, apa-apa Yes. udah digital, perusahaan digital, atau kalian misal mencari info lewat sosial media. Jadi itu DKV juga memiliki peran penting. Jadi visi saya itu memang ingin kalian belajar sesuai dengan perkembangan dunia industri atau dunia kerja yang relevan gitu. Oke, nilai atau prinsip apa sih yang pengen Miss tanamkan di DKV, Miss? Oke, saya tuh ingin menanamkan nilai keberanian untuk mencoba hal baru. Terlebih lagi mereka yang berpikir kritis, terus saya tuh ingin menanamkan agar mereka tuh berani untuk berbicara. Karena memang sekarang tuh misal HRD ya, mencari kalian itu yang memang apa ya, walaupun memang public speaking kalian bisa kurang, tapi yang penting kalian tuh yang pertama berani untuk berbicara gitu. Yes. Jadi makanya di setiap pelajaran saya tuh selalu ingin kalian berdiskusi atau kadang kalian maju di depan untuk ngomong gitu. Yang penting kalian berani dulu sih. Coba aja dulu Indonesia. Oke Miss. Menurut Miss apa peran penting DKV di dunia industri dan masyarakat? DKV di dunia industri itu benar-benar sangat berperan penting, apalagi sekarang apa-apa itu media digital ya. Iya, Miss. Apa-apa sosial media. Contohnya misalnya DKV itu sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan atau industri dengan masyarakat. Misalnya dalam penyebaran informasi, kalian selalu mengandalkan, kalian misal lihat sosial media nih, pengen cari informasi soal perusahaan atau produk dari suatu brand. Kalian pasti lewat sosial media, entah itu dari desain, dari konten kreator, dari videografi atau fotografi kan. Yes. Nah itu memang sangat berperan penting. Berarti contohnya kayak desain poster gitu ya, Miss? Iya, makanya balik lagi ke visi tadi, yang mana saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang memang relevan dengan dunia kerja yang sekarang. Oh, oke.
Miss, gaya mengajar apa sih yang ingin Miss terapkan di jurusan ini, Miss? Saya menerapkan gaya belajar yang interaktif dan juga komunikatif, di mana siswa akan aktif berdiskusi, kemudian mereka berpikir kritis dan juga percaya diri. Dan juga saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan tapi tetap edukatif. Berarti lebih fun gitu ya, Miss? Iya, yang penting kalian ngerti dan tetap teredukasi. Wow. Oke, Miss. Bagaimana cara Miss menyeimbangkan antara teori, praktik, dan kreativitas siswa? Teori, praktik, dan kreativitas. Kalau untuk teori itu sebagai dasar pemahaman, kemudian saya perkuat dengan praktik. And kalau untuk kreativitas, saya berikan tugas eksploratif yang memang sesuai dengan gaya dan ide kalian masing-masing gitu. Contohnya kayak konten kreator kemarin kan, sesuai Iya, dengan Miss. kemauan kalian gitu. Jadi tidak memaksa harus bisa gitu ya, Miss? Oke, Iya, Miss. jadi kalian suka nggak waktu ngonten-ngonten sesuai ide kalian sendiri? Suka dong. Oke. Jadi kayak kita tuh kayak nggak dipaksa. Mm-mm. Oke, Miss. Eh, apa hal yang menurut Miss paling penting agar siswa DKV bisa berkembang secara kreatif? Yang paling penting itu lingkungan yang suportif. Jadi misalnya kalian saling mengapresiasi teman-teman kalian yang maju di depan, atau teman-teman kalian yang nanya, atau teman-teman kalian yang ngasih jawaban, kalian saling mengapresiasi, nggak boleh ngejudge. Karena kalau kalian ngejudge itu bikin mereka nggak percaya diri gitu kan. Betul banget. Iya ya, dan yang paling penting itu kalian ada kemauan untuk belajar. Karena kalau kalian misal bisa punya skill tapi kalian udah males-malesan untuk belajar lagi, itu kayak percuma gitu. Karena yang nomor 1, Etika. Oke, Miss. Menurut Miss, skill apa yang wajib dimiliki oleh siswa DKV di era sekarang? Oke, kalau untuk hard skill itu sesuai dengan kalian aja ya, sesuai dengan passion kalian. Misalnya kalian itu suka di dunia editing, kalian kembangkan di dunia editing. Kalau kalian suka di videografi atau content creator, kalian kembangkan di dunia videografi atau content creator. Fotografi juga gitu, kalau kalian suka di dunia fotografi, kalian kembangkan di dunia fotografi. Kemudian kalau untuk soft skill, yang penting kalian berani bicara aja sih. Walaupun memang public speaking kalian masih belum perfect atau belum expert, yang penting kalian berani berbicara gitu. Coba aja dulu. Dan juga problem solving. Pemecah masalah. Masalah iya. Oke. Siswa yang paling aku suka, kamu nggak nanya? Oh iya, siswa yang paling Miss suka dari gaya belajarnya, Miss? Iya, kamu dari kemarin kayaknya nanya-nanya itu mulu ya? Iya, Miss. Penasaran kan? Penasaran banget. Makanya kita pecahkan di podcast Siswa ini. yang paling saya suka itu siswa yang mau belajar. Itu sih, yang penting ada kemauan untuk belajar. Walaupun memang kalian nggak ngerti atau kalian belum paham, itu saya bisa menjelaskan sampai kalian ngerti. Yang penting kalian ada kemauan untuk belajar. Karena kalau misalnya kalian semangat, itu saya juga semangat gitu. Ada kayak feedbacknya gitu ya, Miss? Feedback tersendiri. Iya, betul. Oke. Pesan atau motivasi apa yang ingin Miss sampaikan untuk siswa DKV, Miss? Oke, mumpung kalian masih masa sekolah nih atau masa studi, jadi manfaatkanlah usia kalian yang memang kalian masih dalam masa belajar, kayak eksplorasi diri, kemudian berproses, kemudian cari pengalaman yang banyak, and cari prestasi. Mumpung kalian kan ikut eskul, ikut organisasi, itu cari-cari prestasi, atau lagi prestasi yang terkait dengan jurusan, misal editing, kalau ada lomba-lomba itu kalian ikut. Karena itu bisa bisa jadi nilai plus misal kalian di dunia kerja atau di dunia perkuliahan. Dan juga misal kalian udah umur 20 atau umur yang usia matang lah, itu bakal kerasa, kenapa sih aku waktu itu nggak ngelakuin hal ini, kenapa nggak kesana, kenapa nggak kesini, kenapa nggak kerja gitu, kalian malas-malasan. Jadi jangan jadikan sekolah itu formalitas atau main-main saja. Berikanlah yang terbaik untuk diri kalian sendiri, guna di masa depan nanti gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh, Miss, kalau misalnya kita mau melamar kerja itu kan ada minimal 1 tahun pengalaman. Iya, gitu ya, Miss. Kalau kalian lihat poster-poster di Infolocker itu biasanya rata-rata harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman. Pengalaman itu harus. Iya, jadi misal kalian magang atau PKL, nah kalian kembangkan di situ. Kalian eksplorasi diri lah sama orang-orang yang memang udah di bidangnya. Kalian minta belajar sama mereka juga, biar kalian makin lebih menguasai di passion kalian sendiri gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita berdua menjadi bermanfaat bagi kita semuanya.
Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman semuanya. Dan saya Yoga Pramana dan Saya Putra Ivanowati. pamit undur diri. See you.